Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Pemirsa, ragam upaya pemberantasan rokok ilegal terus digencarkan oleh pemerintah Kabupaten Pati, termasuk gelaran yang bertajuk sosialisasi gembur rokok ilegal yang terselenggara pada Rabu 26 Juli pagi tadi. Upaya ini dilakukan dalam rangka menekan peredaran rokok ilegal lantaran naiknya harga cukai. Yang menghormati Bapak dan Ramil. Imbas dari kenaikan harga cukai yang ditentukan oleh pemerintah, berpengaruh pada maraknya peredaran rokok ilegal. Guna menekan fenomena yang terjadi, pemerintah Kabupaten Pati menggelar sosialisasi gembur rokok ilegal di Aula Kecamatan Jagan. Hal ini dimaksudkan guna memberikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat mengenali, menghindari, dan melaporkan perihal penemuan rokok ilegal. Acara yang digelar ini turut menghadirkan para pedagang dan kepala desa, yang nantinya perwakilan ini dapat memberikan pemahaman kepada warga dan rekan seprofesi, sehingga sosialisasi dapat menyeluruh ke lini masyarakat. Hal ini pun dilakukan guna menekan angka kerugian negara. Pasalnya dana bagi hasil cukai hasil tembakau nantinya akan turut serta kembali ke masyarakat. Di antaranya 10% untuk penegak hukum, 40% untuk kesehatan, 50% untuk kesejahteraan masyarakat. Penyuluh Bea Cukai Kudus Martin Prastowo menuturkan, pentingnya mengenali ciri rokok ilegal perlu menjadi perhatian, sehingga para masyarakat, penjual dan distributor tak mudah tergiur dengan murahnya harga rokok ilegal. Hal ini dimaksudkan agar kerugian negara dapat ditekan. Tak hanya itu, masyarakat pun diajak untuk mengawasi jika kedapatan mengetahui pergerakan rokok ilegal. Sejauh ini pendekatan yang efektif untuk menumpas rokok ilegal adalah dengan menggunakan sistem operasi pasar dan sosialisasi. Kami secara rutin mengadakan operasi pasar secara mandiri Bea Cukai Kudus ataupun secara gabungan. Jadi itu yang benar-benar cukup efektif. Opsar gabungan itu Bea Cukai Kudus dengan kejaksaan dan juga dengan Satpol PP di daerah masing-masing kota tersebut. Itu upayanya cukup efektif, dan selain itu kita juga melaksanakan sosialisasi seperti ini. Nah, ini untuk masyarakat yang biasanya untuk kalangan yang menengah ke bawah seperti itu. Oke, kemudian keterkaitan antara mahalnya harga rokok dengan rokok ilegal dan istilahnya masyarakat di usia remaja yang menggunakan itu seperti apa fenomena saat ini? Jelas itu sangat terkait ya, karena harga rokok tinggi, orang-orang pengen cari rokok yang lebih murah gitu kan. Jelas peluang rokok ilegal itu lebih besar gitu kan. Dan masyarakat yang misal di bawah umur atau orang-orang yang istilahnya penghasilannya rendah, jelas mereka mencari rokok yang lebih murah gitu kan. Nah, maka dari itu kami secara rutin mengadakan kegiatan gembur rokok ilegal itu dengan opsar ataupun dengan sosialisasi seperti ini. Jika rokok ilegal ini tidak segera ditekan, ini imbasnya akan seperti apa bagi negara? Imbasnya sangat besar. Misal rokok ilegal ini lebih mendominasi daripada rokok yang legal, jelas penerimaan cukai negara akan turun, dan jika penerimaan cukai turun, pendapatan negara turun. Contoh yang seperti saya contohkan tadi, subsidi pun bisa dikurangi. Misal untuk tabung gas 3 kg, untuk bahan bakar pertalite atau semuanya bisa dikurangi pemerintah, dan harga jual barang pun bisa naik. Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Jagan Agus Karyadi menuturkan, dengan adanya sosialisasi gembur rokok ilegal ini, masyarakat diajak untuk tak tergiur rokok ilegal meskipun di tengah naiknya harga rokok. Untuk dari DPHCT selama ini yang secara langsung diterima masyarakat itu ada bantuan untuk sarana prasarana pertanian, untuk jalan usaha pertanian, untuk peralatan pertanian, terus ada juga bantuan pupuk untuk petani tembakau ada. Selanjutnya juga ada bantuan langsung tunai yang diberikan langsung kepada masyarakat yang terlibat dalam industri tembakau, baik itu yang bekerja di petani tembakau atau yang bekerja di pabrik rokok. Itu yang secara langsung kami rasakan. Jupri, salah satu pedagang yang turut hadir, mengungkapkan, sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi para pedagang, guna memberikan pemahaman perihal perbedaan rokok ilegal dan legal.
Sehingga nantinya jikalau menemui rokok ilegal, dapat melakukan penolakan dan melapor ke Bea Cukai Kudus. Seperti apa Pak? Bagi pedagang? Ya lebih bagus lah, karena kan ini buat wawasan buat pedagang-pedagang Bu. Jadi kalau ada sosialisasi kan lebih kita rakyat kecil pedagang tahu lah, gitu aja. Jadi tahu terkait apa Pak ini? Ini masalah itu bea cukai rokok itu loh, Jadi tahu yang asli perbedaannya gitu. Tapi sejauh ini dari Bapak sendiri selaku penjual dalam memilih rokok yang ilegal dan yang legal untuk dijual seperti apa Pak? Itu saya ambil dari sales langsung. Jadi ya kalau dari Jarum misalnya Syukur kan pasti asli gitu loh. Jadi selalu berkoordinasi Ya, dengan komitmen. iya gitu. Jadi nantinya kalau misalkan nanti ada Bapak menemukan selaku penjual terkait misalkan menemukan rokok ilegal di lapangan seperti apa? Ya kita tolak langsung aja, enggak mau gitu aja. Adanya sosialisasi ini diharapkan dari berbagai lini masyarakat dapat saling bersinergi untuk melapor apabila mendapat peredaran rokok ilegal sehingga kerugian negara dapat ditekan. Jikalau peredaran rokok ilegal lebih mendominasi, nantinya akan berimbas pada penerimaan cukai negara yang akan turun dan menyebabkan penerimaan negara turun, sehingga bisa dimungkinkan terjadi pengurangan subsidi dan akan berdampak pada naiknya harga barang. Dari Pati, Mutia Parasti dan Untung Sofa, Lingkar TV melaporkan.